Selamat bertemu dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara dan saudari sekalian yang pada saat ini telah berkesempatan untuk berbakti bersama-sama dengan kita. Baik, seperti biasa kita akan memulaikan acara kita dengan satu lagu pujian dan kemudian saya akan membawakan doa buka kita pada saat ini. Silakan, Dek. Creatures of our God and King, lift up your voice and we will sing. Christ is risen, Christ is risen. Oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, Rejoice, the Lord is King, your Lord and King adore. Rejoice, give thanks and sing and triumph evermore. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. His kingdom cannot fail, He rules on earth and heaven. The keys of death and hell unto our Jesus name. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Terima kasih untuk lagu yang begitu indah yang sudah dibawakan dan mari kita memulaikan dengan berdoa bersama-sama pada saat ini. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami bermohon kiranya kekuatan darimu akan selalu menjadi bagian kami. Penyertaan Roh Kudusmu akan menerangi pikiran kami saat kami mempelajari firman-Mu. Biarlah apa yang Engkau ingin nyatakan kepada kami dapat kami terima dengan hati yang terbuka. Dan biarlah kami dapat melakukan kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu, dengan ketekunan kekuatan yang hanya dapat Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pelajaran yang akan kami pelajari bersama pada saat ini. Dan biarlah kami akan
pisah nantinya dari pertemuan Zoom ini ataupun live stream ini dengan kekuatan yang hanya Engkau telah berikan bagi kami semua. Inilah doa dan permohonan hamba Tuhan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita. Kita tiba di pelajaran hari Kamis, ya. Hari Kamis dengan judul Bukan Karena Kebenaranmu. Bukan karena tidak ada yang benar. Tidak ada yang manusia dapat lakukan yang menyatakan diri mereka itu adalah sudah dibenarkan oleh sebab kekuatan ataupun segala sesuatu yang telah mereka lakukan di dalam diri mereka sendiri. Tidak, segala sesuatunya itu telah Tuhan berikan kepada kita. Baiklah, mari kita lihat pelajaran kita. Pada hari Kamis tanggal 11 November waktu Amerika, saya tahu di Indonesia sudah hari Jumat ya, tanggal 12 November, tapi di Amerika kita masih tanggal 11 November dengan judul pada hari ini adalah Bukan Karena Kebenaranmu, Not for Your Righteousness. Mari kita lanjut dengan membaca pelajaran sekolah sahabat kita. Inti dari agama Kristen untuk semua agama yang berdasarkan Alkitab adalah tema besar tentang pembenaran oleh iman saja, ya. Sola fide, ya, pembenaran oleh iman. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Roma 4 ayat 3. Ellen White menyatakan dengan sangat baik konsep itu seperti berikut ini. Apakah pembenaran oleh iman itu? Itu adalah pekerjaan Tuhan dalam meletakkan kemuliaan manusia di dalam debu dan melakukan untuk manusia apa yang tidak bisa dilakukannya untuk dirinya sendiri. Dan ketika manusia melihat ketiadaan mereka sendiri, kehampaan, ketidakberartian mereka sendiri, mereka siap untuk dipakaikan dengan kebenaran Kristus. Ellen White dalam The Faith I Live By halaman 109. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketika engkau mempertimbangkan siapa Allah itu dibandingkan dengan siapa kita dan bagaimana ketidaksuciannya itu kita bandingkan dengan dia, maka hal itu akan membutuhkan satu tindakan kasih karunia yang mengagumkan untuk menyelamatkan kita. Dan itu dilakukan. Tindakan kasih karunia itu terjadi di salib. Dengan Kristus sebagai pribadi yang tidak berdosa, mati bagi dosa-dosa dari mereka yang bersalah, saudara dan saya. Dengan konteks dalam pikiran ini, bacalah Ulangan 9 ayat 1-6. Apa yang sedang Musa katakan kepada bangsa tersebut di sini yang menyatakan dalam sebuah cara yang dramatis realitas dari kasih karunia Allah yang tidak layak sesungguhnya mereka miliki. Bagaimana yang terjadi di sini merefleksikan prinsip pembenaran oleh iman. Ya. Ulangan 9 ayat 1-6 firman Tuhan berkata, dengarlah hai orang-orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota yang kubu-kubunya sampai ke langit. Hiperbolik sedikit ya, tapi itulah ya fakta yang biasa bahasa yang digunakan yang menyatakan bahwa orang-orang di kanan itu kuat-kuat ya, pertahanan kubu-kubu pertahanan mereka itu kuat-kuat sekali. Ayat 2. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal, yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan melawan atau menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Ayat 4. Janganlah engkau berkata dalam hatimu. Karena apa yang Tuhan lakukan ya. Janganlah engkau berkata dalam hatimu. Apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu ya. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Ayat 5, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Engkau tegar tengkuk karena engkau pikir kalian yang berhasil mengusir mereka. Tidak. Tuhan yang mengusir mereka, Tuhan katakan ya.
Tuhan mengusir mereka karena keberdosaan mereka, kefasikan mereka yang begitu hebat. Ya. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita juga kemudian katakan, jika seseorang dapat merangkum ajaran Paulus tentang Injil, mungkin hal itu dapat ditemukan dalam frase yang terdapat dalam Ulangan 9 ayat 5. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu, Ulangan 9 ayat 5. Maka Allah akan menyelamatkanmu. Sebaliknya, Allah akan melakukan ini atau hal itu karena janji dari Injil yang kekal. Wahyu 14 ayat 6. Sebuah janji yang diberikan kepada kita. 2 Timotius 1:9 katakan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. 2 Timotius 1 ayat 9, lihat juga Titus 1 ayat 2. Jika janji yang diberikan kepada kita sebelum permulaan zaman, maka pasti keselamatan itu tidak berasal dari pekerjaan kita. Karena apa? Karena kita bahkan belum ada sebelum permulaan zaman. Jadi memang kebenaran atau keselamatan itu bukan karena usaha kita. Singkatnya, terlepas dari kesalahan-kesalahan Anda, kekurangan-kekurangan Anda, keras tengkuknya Anda atau saya, ya, Tuhan akan melakukan pekerjaan yang indah ini bagi Anda dan di dalam Anda. Dan sebagai hasilnya, Tuhan memerintahkan kepada Anda untuk menuruti Dia dan hukum-Nya. Janji telah diberikan, Dia sudah sampaikan bahwa pekerjaan Anda, penurutan Anda, bahkan jikapun itu cukup baik, tentu saja kita dapat melakukan hal-hal yang baik ya, yang dapat kita lakukan dalam dunia ini. Kita diminta untuk berbuat baik, ya. Semuanya itu bisa dapat kita lakukan, ya. Tetapi semuanya tidak pernah cukup baik. Yang sebenarnya yang kita pikir baik, yang pelajaran kalau sahabat kita katakan, yang sebenarnya memang tidak cukup baik, nggak pernah cukup baik. Kenapa? Karena kita masih manusia yang berdosa, ya. Itu bukanlah alat untuk keselamatan kita, keselamatan Anda. Gantinya, semuanya itu adalah hasil dari keselamatan. Apa yang Tuhan telah lakukan. Tuhan telah menyelamatkan Anda dan saya, saudara dan saya, oleh kasih karunia. Sekarang, dengan adanya hukum-Nya yang tertulis di dalam hati kita, dalam hatimu, dan Roh-Nya yang menguatkan saya dan Anda, pergilah dan turutilah apa? Hukum-Nya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, malam-malam kita sudah mempelajari bahwa keselamatan itu hanya datangnya dari Tuhan. Pembenaran, kita dibenarkan oleh sebab Tuhan yang membenarkan kita. Kebenaran kita yang kita pikir yang terbaik yang kita dapat lakukan tidak pernah cukup baik. Ya, apa yang kita lakukan tidak pernah cukup baik. Mungkin orang bisa lihat, wah ini yang dilakukan oleh Pendeta Rantung. Atau ini, wah kelihatannya bagus sekali dia membantu. Tapi apakah Anda mengetahui motif saya pada saat saya membantu? Ya, tentunya kita tidak. Ya. Pada satu saat orang mengagung-agungkan Bill Gates. Mereka katakan, wah hebat sekali dia mengeluarkan miliar dolar Amerika untuk bantu ini dan bantu itu dan lain sebagainya. Tetapi kemudian apa yang sekarang pandangan orang terhadap Bill Gates? Segala sesuatu yang baik yang dilakukan kurang. Kenapa? Bukan hanya karena perceraian yang dia lakukan, tetapi juga perselingkuhan dan hal-hal lainnya yang dia telah lakukan. Jadi dengan kata lain, kebenaran kita itu tidak pernah selamanya membenarkan kita. Tidak pernah, bahkan mungkin tidak akan pernah membenarkan kita. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan bahwa hanya Kristus sajalah yang memberikan keselamatan atau membenarkan kita. Kita tidak bisa menjadi seperti seorang Farisi yang melihat orang pemungut cukai dan berkata, wah saya lebih benar dari dia karena saya buat ini, saya buat itu, saya buat ini dan saya buat itu. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh orang Farisi. Yang dia katakan adalah, Tuhan ampunilah aku orang apa? Aku orang berdosa. Dia tidak melihat kebenarannya. Dia hanya melihat kebenaran yang Tuhan pakaikan kepadanya. Dan di dalam Lukas 18 ayat 14, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Yang mana ini yang dibenarkan Allah? Yaitu pemungut cukai yang berkata, ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Dan orang lain itu tidak. Pemungut cukai yang berkata kasihanilah aku, dia dibenarkan. Sedangkan orang Farisi yang berkata, Tuhan aku bersyukur tidak sama seperti pemungut cukai ini. Orang itu tidak dibenarkan.
Dan Yesus katakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan melihat keberadaan hati kita. Seringkali kita melihat orang-orang lain dan kita memiliki asumsi-asumsi yang berbeda pada saat kita melihat orang-orang, mungkin dengan siapa mereka, apa keadaan mereka, dan seringkali kita salah menilai orang-orang yang lain. Pada saat ini saya ingin membagikan, ya. Mungkin biasanya saya bagikan ajaran-ajaran Alkitab atau beberapa ayat. Tetapi mungkin pada saat ini saya membagikan satu perumpamaan modern tentang harus berhati-hatinya kita untuk menilai orang lain atau sesuatu yang lain. Saya percaya Anda pernah mendengar di YouTube ataupun menonton di YouTube, ya, ada satu kisah yang pernah menjadi viral, ya, dikatanya viral, ya, waktu beberapa tahun yang lalu. Dan judul daripada kisah tersebut tidak diketahui siapa sesungguhnya penulisnya, adalah dengan judul di YouTube yang Anda bisa cari, judulnya adalah Ugly the Cat. Mari kita lihat perumpamaan modern ini, mungkin kita lihat ada aplikasinya dengan pelajaran kita pada saat ini. Semua orang, kisah itu katakan, semua orang di kompleks apartemen tempat saya tinggal tahu siapa si jelek itu. Si jelek adalah kucing jantan liar atau kucing jantan jalanan, ya. Si jelek menyukai 3 hal di dunia ini. Dia berkelahi, yaitu berkelahi kalau ada yang memang mengganggu dia, ya. Atau makan sampah, karena itulah satu-satunya cara dia untuk dapat bertahan hidup. Dan juga dapat kita katakan dia menyukai untuk dikasihi atau dicintai. Kombinasi dari ketiga hal ini ditambah dengan kehidupan yang dihabiskan di luar memiliki efeknya pada si jelek. Pertama-tama dia hanya memiliki satu mata. Dan di mana mata lainnya seharusnya berada, yang ada hanya sebuah lubang di tempat tersebut. Dia juga telah kehilangan telinganya di sisi yang sama. Dan kaki kirinya tampak patah parah pada suatu waktu. Dan telah sembuh pada satu sudut yang tidak wajar. Dan membuatnya tampak seperti dia selalu berbelok di tikungan. Si jelek adalah kucing yang berwarna abu-abu gelap dengan tipe bergaris-garis, dengan adanya luka yang menutupi kepala, leher, dan bahkan bahunya. Dan setiap kali seseorang melihat si jelek, reaksinya selalu sama. Orang-orang selalu berkata, "Aduh, jelek sekali kucing itu. Jelek sekali kucing itu." Semua anak-anak di apartemen di kompleks tersebut diperingatkan untuk tidak menyentuhnya. Orang dewasa ada yang seringkali melemparinya dengan batu atau menyiraminya dengan air, mencegahnya ketika dia mencoba untuk masuk ke rumah mereka, atau menendangnya ketika dia tidak mau pergi dari pintu depan rumah mereka. Si jelek, pada saat dia mengalami semua itu, dia selalu memiliki reaksi yang sama. Jika Anda menyiraminya dengan air yang keluar dari selang, si jelek akan berdiri saja di sana, basah kuyup, sampai Anda menyerah dan berhenti menyiraminya. Jika Anda melempari sesuatu ke arahnya, maka dia akan melingkarkan tubuhnya yang kurus, tetap akan melingkarkan tubuhnya yang kurus di sekitar kaki Anda untuk memaafkan Anda yang coba untuk menyakitinya. Setiap kali dia melihat anak-anak, dia akan berlari, mengeong dengan panik, dan membenturkan kepalanya ke tangan mereka, bermohon untuk dapat dikasihi oleh mereka. Jika Anda mengangkatnya, maka dia akan segera mulai menyusup di baju Anda, ke anting-anting ataupun apa yang bisa dia temukan. Suatu hari, si jelek ingin bersama-sama dan mencoba untuk bersahabat dengan beberapa anjing tetangga. Tetapi mereka, anjing-anjing tersebut, tidak menanggapinya dengan ramah. Dan si jelek diserang, dianiaya dengan buruk. Saya mencoba untuk bergegas membantunya. Pada saat saya sampai tempat tersebut, dia sudah berbaring kesakitan. Jelas sekali kehidupan sedih si jelek hampir berakhir. Saat saya mengangkatnya dan mencoba untuk membawanya pulang, saya bisa mendengarnya merintih dan terengah-engah. Dan bisa merasakan dia sedang berjuang. Pasti sangat sakit keadaannya, pikirku. Lalu saya merasakan suatu sensasi menarik. Ada yang sedang menjilat telingaku. Si jelek rupanya dalam kesakitan, dalam penderitaan, sedang menderita. Dan jelas-jelas sedang sekarat mencoba menjilat telingaku. Saya menariknya lebih dekat ke arah saya. Dan dia meletakkan kepalanya di telapak tangan saya. Lalu dia mengarahkan satu mata emasnya ke arah saya.
dan saya bisa mendengar suara mendengkur yang jelas. Bahkan dalam rasa sakit yang paling besar, kucing yang baru saja mengalami luka penganiayaan yang hebat ini hanya meminta sedikit kasih sayang. Sedikit kasih sayang, mungkin beberapa belas kasihan yang dapat diberikan kepadanya. Pada saat itu saya pikir si jelek adalah makhluk paling indah dan penuh kasih yang pernah saya lihat. Tidak pernah sekalipun dia mencoba menggigit atau mencakarku. Atau mencoba menjauh dariku. Atau berjuang dengan cara apapun untuk apa? Berpisah dariku. Si jelek hanya menatapku sepenuhnya. Percaya padaku untuk menghilangkan rasa sakitnya. Si jelek kemudian meninggal dalam pelukanku sebelum aku bisa membawa dia masuk ke dalam rumah. Tetapi aku duduk dan memeluknya untuk waktu yang lama setelah itu. Berpikir tentang bagaimana seseorang, sesuatu yang tersesat, yang cacat, dapat mengubah pendapatku tentang apa artinya memiliki kemurnian jiwa yang sejati. Untuk mencintai dengan totalitas, dengan begitu total dan sungguh-sungguh. Si jelek mengajari saya lebih banyak tentang memberi dan mengasihi, atau mengajari saya tentang kasih sayang daripada 1000 buku, daripada ceramah atau acara talk shows atau bincang-bincang spesial. Dan untuk itu saya akan selalu berterima kasih. Dia telah terluka di luar, tetapi saya terluka di dalam. Dan sudah waktunya bagi saya untuk pindah dan belajar mencintai dengan tulus dan dalam. Untuk memberikan keadaan total saya kepada orang-orang yang saya sayangi. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini satu perumpamaan modern ya. Satu perumpamaan modern. Tetapi kepada kita semua memiliki satu arti yang mendalam. Kita tidak layak. Kita tidak layak untuk dibenarkan. Tetapi Tuhan telah memberikan kebenarannya kepada kita. Kita seharusnya menderita. Tapi Dia telah menderita bagi kita. Dan bagi kita yang telah dibenarkan, bagi kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan kita. Tuhan hanya meminta kepada kita, marilah kita apa? Mengamalkan kasih persaudaraan. Jangan melihat orang, ya, melihat orang dengan apa? Dengan asumsi-asumsi yang jelek yang mungkin seringkali dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Marilah kita memiliki yang dikatakan oleh Rasul Petrus, ketaatan kepada kebenaran. 1 Petrus 3 ayat 8 katakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Tuhan telah membenarkan kita. Marilah kita taat kepada kebenaran tersebut. Dengan hati, dengan hidup yang suci. Dan dengan kehidupan yang suci tersebut, apa katakan? Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Dimintakan kepada kita untuk memiliki ketaatan kepada kebenaran yang menghasilkan diri yang suci, dan kita dapat mengamalkan kasih yang tulus, bersungguh-sungguh untuk saling mengasihi dengan segenap hati kita. Kiranya perenungan singkat dengan satu kisah atau perumpamaan yang singkat ini dapat mengajak kita yang sudah dibenarkan untuk mengamalkan kebenaran tersebut dengan mengasihi sesama, agar supaya kita dapat terus-menerus menjadi anak-anak Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, untuk acara kita saat ini, saya akan serahkan kepada pengacara kita untuk menuntun kita di acara doa kita. Marilah kita membawakan, mungkin tidak sempat lagi kita memiliki waktu untuk tanya jawab pada saat ini, tapi jika ada, mungkin ada juga orang-orang tua kami, ayah saya, Om Rain, dan mungkin ada pendeta-pendeta yang sudah bersama-sama dapat membawakan, memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan saudara. Dan sesudah itu pengacara akan membawa kita untuk menerima pokok-pokok yang dapat kita doakan, dan pengacara akan menuntun kita di dalam acara doa kita untuk saat ini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita. Tuhan memberkati kita semua.